Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan si Boy. Seperti biasa, di setiap malam Jumat saya akan menceritakan kisah-kisah kriminal di Majurnal Malam Jumat Kriminal. Sebelum melanjutkan ceritanya, dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video ini kepada teman-teman kalian atau siapapun agar kita lebih semangat lagi untuk menceritakan atau memberikan kisah-kisah menarik untuk kalian. Nah, untuk malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah pilu atau kisah yang sangat mengerikan yang berada di tanah Inggris, yaitu tepatnya di kota Manchester. Kisah yang akan saya ceritakan untuk kali ini, saya akan menceritakan sebuah hubungan yang sangat toksik yang sangat merugikan salah satu pasangan, yang membuat salah satu pasangan mereka menderita karena ulah dari pasangan tersebut. Mari kita mulai ceritanya. Kelly Annie Bates lahir pada 18 Mei 1978 di Hattersea, Greater Manchester, Inggris. Dia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dengan orang tua yang sangat mencintainya, yaitu Margaret dan Tommy Bates. Sejak kecil, Kelly dikenal sebagai anak yang ceria, periang, dan penuh energi. Orang tuanya menggambarkan Kelly itu adalah sebagai gadis yang mandiri, memiliki banyak teman, dan selalu berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Dia juga memiliki kepribadian yang kuat, tidak mudah terpengaruhi, dan selalu ingin membantu orang lain. Sebagai seorang remaja, Kelly menyukai olahraga, musik, dan berkumpul bersama teman-temannya. Dia memiliki impian besar untuk masa depannya dan ingin menjalani kehidupan yang normal seperti remaja lainnya. Namun, kehidupan normalnya tuh terenggut atau berubah ketika dia berusia 14 tahun dan bertemu dengan seorang pria yang umurnya lebih tua, sekitar 40 tahunan, yang bernama James Patterson Smith. Nah, saya akan memperkenalkan siapa sih si James Patterson Smith ini. Nah, James Smith ini adalah seorang duda pengangguran yang tinggal di daerah Gorton, Manchester. Pria ini digambarkan seorang pria yang sangat dewasa, yang sesuai dengan umurnya, yaitu 40 tahun. Dia bukan seorang perokok dan dia tidak pernah berminum minuman beralkohol. James Smith tidak beruntung dalam pernikahan pertamanya dan berakhir pada 1980-an. Setelah 10 tahun, karena dia melakukan kekerasan terhadap istrinya. Saya tidak menemukan nama istri pertama dari si James Smith tersebut. Yang berikutnya adalah dengan Tina Watson yang berusia 20 tahun. Mereka berpacaran pada tahun 1980 sampai 1982. Nah, dia ketika berpacaran dengan si Tina Watson ini, si James melakukan kekerasan yang ibaratnya si Tina ini tuh bagaikan samsak tinju. Dia menjadi sasaran pemukulan, dan parahnya dia tuh menjadi sasaran pemukulan si James ini ketika si Tina ini sedang mengandung anak mereka. Awalnya tuh kadang-kadang hanya pukulan biasa. Akhirnya setiap hari dia akan menampar wajah Tina, memukul kepala Tina dengan asbak. Dia akan menendang kaki dan antara kedua kaki Tina tersebut. Kemudian Tina Watson akhirnya bisa terlepas dari si James karena hubungan ini sudah tidak sehat menurut Tina. Dan lebih parah lagi, si Tina itu pernah diperlakukan sangat mengerikan oleh si James ini, yaitu menenggelamkannya di saat Tina sedang mandi. Setelah hubungan tersebut berakhir pada tahun 1982, James Smith mulai berkencan dengan Wendy Motherhead yang berusia 15 tahun. Yang juga pernah dianiaya. Dalam satu serangan, dia pernah menenggelamkan Wendy di wastafel dapur. Kekerasan ini terjadi seperti yang dilakukan James Smith kepada Tina Watson. Akhirnya si Wendy ini berhasil untuk mengakhiri hubungannya dengan James. Pada tahun 1993, James Smith mulai merayu atau mulai menggoda Kelly Bates
ketika dia masih berusia 14 tahun. James bertemu dengan Kelly pertama kali di saat Kelly bekerja paruh waktu di rumah temannya untuk mengasuh bayi. Pada waktu itu, James mulai merayu Kelly dengan mulut manisnya, dan akhirnya Kelly pun terbuai kepada James. Sebelum bertemu James, Kelly adalah seorang gadis remaja yang sangat gemar bermain sepak bola. Dia sebenarnya tuh orang yang sangat baik, pekerja keras, dan sangat disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Namun semua itu berubah setelah kedatangan James. Menurut keterangan dari ibunya Kelly, yaitu Margaret, Kelly pernah menghabiskan malam di luar saat dia berusia 15 tahun. Ketika Kelly kembali ke rumahnya keesokan paginya, Kelly hanya memberitahukan bahwa dia menginap di rumah temannya. Suatu hari, Kelly pulang dengan memar di matanya. Kelly mengatakan kepada orang tuanya dia diserang oleh sekelompok gadis di jalanan. Namun, naluri seorang ibu tuh merasakan bahwa Kelly sedang tidak baik-baik saja, dan Kelly sedang berbohong kepadanya. Pada suatu hari saat umur 16 tahun, Kelly Anne memperkenalkan pacarnya James Peterson Smith kepada orang tuanya. Dan di situ ibunya Margaret terkejut karena yang menjadi pacarnya adalah seorang pria yang berumur 40 tahunan. Sebuah pertemuan yang benar-benar mengejutkan karena Margaret tidak menyangka putrinya bisa berpacaran dengan seorang pria yang sangat tua. Karena sebelumnya tuh Kelly merahasiakan kedekatannya atau pacarnya ini dari orang tuanya. Saat pertama kali bertemu, Margaret seakan-akan tahu bahwa si James ini bukan orang baik, dan Margaret bisa menilai bahwa si James ini memiliki kepribadian yang tidak cocok untuk anaknya. Kemudian Margaret memberitahu Kelly bahwa dia tuh sebenarnya tuh pantas untuk mendapatkan pria yang lain lebih muda atau sebaya dari Kelly tersebut daripada memilih si James yang sangat tua ini. Dari pernyataan ibunya Margaret, ketika melihat si James ini, bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba segala cara untuk menjauhkan Kelly darinya. Namun Kelly membalas ucapan dari ibunya, saya sangat menyukainya, dia orang yang sangat baik. Meskipun orang tuanya tidak menyetujui hubungan Kelly dengan James, Margaret tidak bisa berbuat apa-apa karena Kelly adalah orang yang sangat keras kepala. Sekitar 2 tahun kemudian, ketika Kelly sudah lulus sekolah pada bulan November 1995, yang saat itu Kelly baru berusia 17 tahun, memutuskan untuk tinggal bersama James di Gorton, Manchester. Meskipun orang tua itu agak skeptis ya dengan keputusan Kelly ini, namun akhirnya keluarga Margaret menyetujui untuk membiarkan Kelly pergi bersama James. Nah, di sini juga Margaret mungkin karena jika Kelly dilarang, mereka khawatir Kelly akan terus memberontak. Pada akhir November 1995, Kelly sempat meninggalkan James Smith karena Kelly bertengkar dengan si James ini. Orang tuanya melihat memar pada dirinya dan ia menjelaskan sebagai akibat kecelakaan. Pada Desember 1995, Kelly mengundurkan diri dari pekerjaan paruh waktunya, dan ketika saudara laki-lakinya mencoba menemuinya di rumah atau rumah si James mengatakan ia tidak ada di rumah. Itu saudara laki-laki dari si Kelly ini tuh melihat seorang tetangganya, lalu si tetangga ini tuh sempat menunjukkan jarinya bahwa si Kelly ini tuh berada di jendela lantai atas. Pada tanggal 16 April 1996, James pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan bahwa Kelly telah meninggal di rumahnya. Saat tiba di tempat kejadian, polisi menemukan mayat Kelly di kamar mandi dengan keadaan telanjang. Menurut James, Kelly tenggelam di bak mandi secara tidak sengaja. Setelah diselidiki, cerita sebenarnya itu lebih kelam daripada itu. Penyelidikan pembunuhan ini dipimpin oleh detektif Sersan Joseph Monaghan dari kepolisian Greater Manchester yang mengatakan, saya telah menjadi polisi selama 15 tahun dan belum pernah melihat kasus yang mengerikan seperti ini. Laporan otopsi menemukan bahwa Kelly menderita 150 luka akibat penyiksaan brutal oleh James. William Lawler, ahli patologi yang memeriksa jasad Kelly, mengatakan
Dalam karir saya telah memeriksa hampir 600 korban pembunuhan. Namun saya belum pernah menemukan luka yang begitu parah. Tubuhnya penuh luka bakar akibat disundut rokok dan setrika panas. Begitu pula kaki dan punggungnya disiram air panas. Kelly yang juga dibiarkan kelaparan, rambutnya diikat ke radiator, tubuhnya ditusuk berkali-kali dengan pisau, garpu, dan gunting. Telinga, hidung, bibir, mulut, dan alat kelaminnya dipotong. Yang lebih kejamnya lagi, patologi menemukan bahwa matanya itu telah diangkat tidak kurang dari 5 hari ataupun lebih dari 3 minggu sebelum kematiannya. Kelly meninggal di saat dia kelaparan. Saat otopsi, Kelly itu kehilangan 20 kg dari tubuhnya yang normal. Dan di situ tubuhnya, dan di saat otopsi juga, tubuh Kelly itu tidak menerima air selama beberapa hari sebelum kematiannya. Jadi Kelly di saat penyiksaannya itu tidak diberikan makan oleh James dan tidak diberikan minum. Sangat mengerikan. Pertama kali menyangkal pembunuhan tersebut dan mengklaim Kelly telah mengejek dia tentang ibunya yang sudah meninggal dan memiliki kebiasaan buruk, yaitu menyakiti dirinya sendiri. Jadi si James itu menjelaskan kepada polisi bahwa si Kelly sering mengejek si James dan ibunya. Kemudian Kelly juga mempunyai kebiasaan buruk seperti menyakiti dirinya sendiri. Tapi ketika itu si James tuh ditanya mengapa dia membutakan, memenikam, dan memukul Kelly. Dia mengatakan bahwa Kelly menantangnya untuk melakukannya. Mejai, seorang konsultan psikiater, mengatakan kepada pengadilan bahwa Smith memiliki gangguan paranoid parah dengan kecemburuan yang tidak wajar. Juri di pengadilan di kota Manchester membutuhkan waktu 1 jam untuk menyatakan James Smith yang berusia 49 tahun bersalah atas pembunuhan Kelly. Hakim sendiri menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya dan merekomendasikan agar si James ini menjalani hukuman minimal 20 tahun. Pernyataan dari ibunya Kelly atas meninggalnya putrinya. Orang-orang mengatakan dia seperti binatang, tetapi bahkan binatang tidak akan melakukan itu kepada binatang lainnya. Dia orang yang sangat jahat. Saya memikirkan betapa besar penderitaan yang Kelly alami. Bagaimana dia berpikir kita tidak mencintainya karena kita tidak bisa menyelamatkannya. Kisah asmara yang berujung dengan kematian. Dari rasa cemburu yang berlebihan, cemburu buta, atau mungkin si James mempunyai kelainan secara kejiwaan. Membunuh pasangannya dengan sangat sadis. Tidak ada rasa kasihan dan membiarkan Kelly kelaparan dan bahkan mencungkil matanya. Kasus seperti ini tidak pernah ada lagi di dunia ini. Nah, terima kasih telah menonton video catatan si Boy di awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa memberikan kisah-kisah kriminal yang menarik dan lebih mengerikan lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.